Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita rakyat Cindelaras dan Ayam Sakti berasal dari Jawa Timur, mengkisahkan seorang pemuda desa yang menemukan takdirnya menjadi seorang raja bijaksana, seekor ayam sakti yang membawa pesan misterius, hingga mendatangkan keberanian seorang pemuda untuk membuka tabir rahasia besar. Pada zaman dahulu, di Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan yang makmur, yaitu Kerajaan Jenggala, dengan kepemimpinan seorang raja bernama Raden Putra. Raden Putra adalah raja yang bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, rakyat hidupnya makmur dan sentosa. Akan tetapi di sisi lain, Raden Putra suka sekali dengan sabung ayam. Beliau mempunyai banyak sekali ayam, dan setiap kali bertarung tak pernah terkalahkan, selalu saja menang. Raden Putra mempunyai seorang permaisuri yang sangat cantik, jujur serta penyabar, hingga Raden Putra begitu sayang kepada sang permaisuri. Raden Putra juga memiliki seorang selir yang sifatnya selalu iri dan dengki kepada sang permaisuri. Ia ingin merebut posisi permaisuri, hingga suatu ketika si selir mempunyai rencana yang licik dengan memfitnah permaisuri di hadapan raja. Waktu itu selir bekerja sama dengan tabib untuk memfitnah permaisuri. Ia berpura-pura sakit karena makanan beracun yang diberikan permaisuri. Ia pun mengalami sakit hingga badannya melemah dan tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Mendengar hal itu, raja pun marah dan murka, lalu raja memerintahkan para prajuritnya agar membunuh sang permaisuri dan membuangnya ke dalam hutan yang jauh. Atas perintah Raden Putra, dibawalah sang permaisuri ke dalam hutan, alih-alih membunuhnya. Tetapi para prajurit justru kasihan dan tidak percaya akan tuduhan yang diterima permaisuri, yang pada waktu itu tengah hamil. Akhirnya, para prajurit sepakat untuk menolong sang permaisuri dengan tidak membunuhnya. Justru para prajurit itu membuatkan rumah kecil dan sederhana di dalam hutan, serta mencarikan bahan makanan di sekitar hutan sebelum meninggalkannya. Hari demi hari berlalu, sang permaisuri menjalani kehidupannya di dalam hutan dengan kondisi kehamilannya, hingga ia pun melahirkan tanpa diketahui oleh Raden Putra yang menganggapnya telah meninggal. Sang permaisuri melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Cindelaras. Kehidupan di hutan membuat Cindelaras tidak mengetahui jika ia adalah putra dari seorang raja Jenggala. Suatu hari ketika bermain-main, Cindelaras menemukan seekor ayam. Setiap hari, ayam itu selalu mendekati Cindelaras yang bermain sendiri. Tanpa diketahui sebenarnya ayam tersebut adalah seekor ayam sakti yang akan membantunya mengungkap jati diri siapa sebenarnya ia. Akhirnya, karena kasihan ayam itu pun dibawanya pulang dan dipeliharanya dengan penuh kasih sayang. Tanpa sadar ayam itu selalu menyuarakan jika Cindelaras adalah putra mahkota dari Kerajaan Jenggala. Karena bingung dengan suara ayam tersebut, Cindelaras pun bertanya kepada ibunya arti dari kata-kata ayam itu. Karena desakan dari sang putra, akhirnya permaisuri pun bercerita awal mula mengapa ia sampai ada di sini hingga saat ini dan tidak ada yang pernah mencarinya karena dianggap sudah meninggal. Mendengar itu Cindelaras marah hingga ia bertekad akan mengungkap kebenaran yang selama ini membuat ia dan ibunya terasing di dalam hutan. Suatu hari, tanpa sepengetahuan sang ibu, diam-diam Cindelaras pergi keluar hutan untuk mencari informasi guna mengungkap kebenaran
tentang siapa dirinya yang sesungguhnya. Hari demi hari, setelah semua informasi terkumpul, Cindelaras pun akhirnya mengetahui jika Raden Putra sang ayah suka sekali dengan sabung ayam. Akhirnya, Cindelaras dengan berani datang ke hadapan Raden Putra dan menantang ayahnya untuk bermain sabung ayam. Raden Putra ayah Cindelaras pun menyetujui pertarungan ayam ini. Tetapi Cindelaras meminta syarat sebelum dimulai pertarungan ini, ia meminta jika ayamnya menang maka kerajaan Jenggala akan menjadi miliknya. Raden Putra pun tak mau kalah. Jika ayamnya yang menang, maka ayam Cindelaras menjadi miliknya dan Cindelaras mengabdi seumur hidup di kerajaannya. Keduanya pun sepakat, lalu menentukan kapan dan di mana akan dilaksanakan pertarungan sabung ayam itu. Dengan kesepakatan bersama, akhirnya hari yang ditentukan pun tiba. Seluruh rakyat berdatangan menyaksikan pertarungan ayam itu. Tanpa disadari oleh sang raja, ternyata ayam milik Cindelaras sangatlah tangguh dan memenangkan pertarungan itu. Dengan kemenangan itu, akhirnya Raden Putra harus ikhlas memberikan kerajaannya kepada Cindelaras sesuai janji dan kesepakatan awal. Meski dengan berat hati, Raden Putra menyerahkan kerajaannya kepada Cindelaras. Raden Putra juga berpesan untuk selalu menjaga kemakmuran para rakyatnya dan selalu menjadi pemimpin yang bijaksana. Cindelaras pun menerimanya dan menjadi seorang pangeran tampan, dan ia juga menceritakan kejadian di masa lalu yang sebenarnya tentang Permaisuri yaitu ibunya kepada Raden Putra. Mendengar itu, Raden Putra marah dan murka kepada selirnya, akan tetapi ia bangga kepada Cindelaras putranya yang telah mengungkap kebenaran. Tanpa berpikir panjang lagi, Raden Putra mengusir selirnya yang telah membohonginya dan memfitnah Permaisuri bertahun-tahun lalu. Cindelaras pun akhirnya pulang dan menjemput ibunya untuk kembali ke istana, tempat di mana Permaisuri seharusnya berada. Cindelaras juga mengatakan kepada ibunya jika ia sudah menceritakan semua, serta mengungkap kebohongan selir yang selalu jahat dan memfitnah sang ibu. Kini setelah semua terungkap, Raden Putra beserta Permaisuri dan putranya Cindelaras hidup bahagia dan sejahtera bersama dengan rakyatnya. Di balik cerita ini mengingatkan kita bahwa keburukan akan berbalik pada pelakunya dan kebaikan selalu membawa berkah. Karena kesederhanaan mengajarkan bahwa penampilan luar tidak selalu mencerminkan kekuatan atau nilai seseorang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya.